Sistem informasi akuntansi manajemen dan proses manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen, dan inti dari sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Sistem informasi akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk menghitung kos produk dan jasa dan kos dari objek kos lainnya yang menjadi perhatian manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kinerja, serta untuk mengambil keputusan. Proses manajemen atau sering disebut sebagai fungsi manajemen. Yang pertama, proses manajemen. Proses manajemen dalam suatu organisasi didefinisikan serangkaian aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan perbaikan berkesinambungan. B. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan yang sering disebut akuntansi eksternal dan akuntansi manajemen yang sering disebut akuntansi internal. Di lain pihak, akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditujukan kepada pihak internal organisasi agar dapat menjalankan fungsi manajerial. Akuntansi manajemen juga sangat membutuhkan informasi cost per unit dalam rangka menyusun anggaran, standar, dan perencanaan keuangan lainnya. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu: yang pertama, akuntansi keuangan terfokus pada pengumpulan informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Laporan keuangan ini meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Yang kedua, akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditujukan kepada pihak internal organisasi agar dapat menjalankan fungsi manajerial. Yang ketiga, akuntansi kos. Akuntansi kos adalah alat yang menyediakan informasi yang digunakan baik oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Ketika akuntansi keuangan menyusun keuangan, maka sangat dibutuhkan informasi yang dapat disediakan oleh akuntansi kos. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari sisi pengguna, periode pelaporan, isi, fungsi, dimensi waktu, pengauditan, akurasi sifat dan jenis informasi, serta lingkup pelaporan. C. Perilaku etis akuntan manajemen. Akuntan manajemen harus mampu menjaga nilai-nilai inti perilaku etik, mengingat akuntan manajemen menempati posisi yang unik dalam suatu organisasi. Contoh peran akuntan manajemen dalam rangka menjaga perilaku etis yaitu yang pertama, whistleblowing, yaitu tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan atau melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu creative accounting, yaitu sebuah proses untuk mengatur laporan keuangan. Dan yang ketiga, fraud accounting, suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. D. Kode etik profesi akuntansi manajemen. Akuntan manajemen memiliki kewajiban kepada organisasi yang dilayani, kepada profesinya, kepada masyarakat, dan kepada diri sendiri untuk menjaga standar kode etik. Prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai menyeluruh dan standar-standar yang menjadi pedoman berperilaku antara lain, yaitu yang pertama, kompetensi. Akuntan manajemen harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikan ketika memberikan jasanya. Yang kedua, kerahasiaan. Akuntan manajemen harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya.
Yang ketiga yaitu integritas. Akuntan manajemen harus jujur dan bersikap adil, serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Yang keempat, kredibilitas. Akuntan manajemen tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesional karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan, dan terpengaruh orang lain. Itulah yang menjadi presentasi saya mengenai modul yang pertama, yaitu pengantar akuntansi manajemen dengan subtopik sistem informasi akuntansi manajemen, struktur organisasi, dan etika.